Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, selamat pagi. Apa kabarnya nih hari ini? Pasti semuanya dalam keadaan sehat-sehat kan? Nah, sebelum memulai pembelajaran, Ibu mempunyai satu buah ice breaking supaya kalian belajarnya lebih semangat lagi nih. Yuk kita coba ice breakingnya. Satu jari kananku, satu jari kiriku, digabung jadi dua, jadilah jembatan. Dua jari kananku, dua jari kiriku, digabung jadi empat, jadilah kamera cekrek. Tiga jari kananku, tiga jari kiriku, digabung jadi enam, jadilah menara tinggi. Empat jari kananku, empat jari kiriku, digabung jadi delapan, jadilah kelinci lompat. Lima jari kananku, lima jari kiriku, digabung jadi 10, jadilah berdoa. Nah, sebelum memulai pembelajaran, marilah kita semua membaca doa terlebih dahulu menurut kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Nah, pada pembelajaran hari ini, Ibu akan menerangkan mengenai alat pernapasan pada hewan. Nah, seperti halnya pada manusia, hewan pun memiliki sistem atau alat pernapasannya sendiri. Terdapat berbagai jenis alat pernapasan pada hewan, seperti pada kucing, kerbau, dan sapi memiliki alat pernapasan yaitu paru-paru. Sedangkan pada hewan laut atau ikan itu bernapas menggunakan insang, dan pada serangga itu bernapas menggunakan trakea. Nah, kali ini untuk mengetahui lebih lanjut, Ibu akan menjelaskan mengenai organ-organ apa saja sih yang terdapat di dalam hewan. Nah, yang pertama adalah organ pernapasan pada hewan menyusui atau hewan mamalia. Organ pernapasan pada hewan mamalia sama halnya dengan organ pernapasan yang terdapat di dalam tubuh manusia. Alat pernapasan pada mamalia terdiri atas rongga hidung, batang tenggorokan, dan paru-paru. Proses pernapasan pada hewan mamalia yaitu pada waktu bernapas, udara masuk melewati rongga hidung. Dari rongga hidung, udara masuk ke dalam trakea dan selanjutnya udara akan disalurkan menuju paru-paru. Udara yang kaya oksigen diikat oleh darah dalam alveolus. Alveolus juga melepaskan gas karbon dioksida. Mamalia juga ada loh yang hidupnya di dalam air. Nah, kalian semua tahu gak sih hewan apa sih? Hewan mamalia apa yang tinggal di dalam air? Nah, hewan mamalia yang tinggal di dalam air yaitu adalah ikan paus. Ikan paus bernapas menggunakan paru-paru. Ikan paus sering muncul ke permukaan air. Ikan paus muncul ke permukaan air untuk menghirup udara dan menghembuskan udara. Embusan udara biasanya disertai oleh semburan air atau uap air. Uap air tertimbun dalam paru-parunya selama menyelam di dalam air. Nah, selanjutnya, organ pernapasan pada burung atau apes. Organ pernapasan pada burung meliputi hidung, tenggorokan, dan paru-paru. Burung juga mempunyai alat bantu pernapasan berupa pundi-pundi udara. Pundi-pundi udara berupa kantong-kantong berselaput tipis. Pundi-pundi udara berjumlah 5 pasang. Setiap pundi udara dihubungkan oleh saluran khusus menuju ke dalam paru-paru. Proses pernapasan pada burung yaitu pada waktu burung menghirup udara, burung bernafas menggunakan paru-paru. Pada saat bernafas, udara masuk melalui rongga hidung ke batang tenggorokan, kemudian disalurkan kepada paru-paru. Di dalam alveolus darah mengikat oksigen dan melepaskan karbon dioksida. Adapun pada waktu terbang, paru-paru burung
tidak bekerja. Pada waktu terbang, burung-burung menggunakan udara yang terdapat di dalam pundi-pundi udara. Pada saat terbang, sesekali burung tampak melayang-layang dan tidak mengepakkan sayapnya. Pada waktu itulah burung mengambil nafas untuk dirinya sendiri. Pundi-pundi udara juga berguna untuk mengeraskan suara atau menjaga panas badan dan mengeringkan tubuh pada burung. Nah, kemudian ada organ pernapasan pada binatang melata atau reptil. Semua reptil mempunyai alat pernapasan seperti manusia, misalnya saja yang terdapat pada kadal. Organ pernapasan reptil meliputi rongga hidung, batang tenggorokan, dan paru-paru. Proses pernapasan pada reptil yaitu prosesnya pernapasan reptil sama dengan proses pernapasan pada manusia. Udara masuk melalui rongga hidung ke batang tenggorokan dan menuju kepada paru-paru. Di dalam alveolus, darah mengikat oksigen dan melepaskan karbon dioksida. Reptil yang hidup di air memiliki katup atau pangkal tenggorokan, misalkannya saja pada buaya. Katup ini berfungsi untuk menjaga agar air tidak masuk ke dalam paru-paru saat menyelam. Pada penyu dan kura-kura terdapat alat pernapasan tambahan, yaitu kloaka. Kloaka ini berada pada ujung akhir saluran pencernaan makanan. Kemudian ada organ pernapasan pada katak atau pada hewan amfibi. Katak adalah hewan yang hidup di dua alam. Karena hidup di dua alam, maka katak disebut amfibi. Berudu merupakan anak katak yang masih kecil. Berudu berasal dari telur katak yang baru saja menetas. Bentuk tubuh berudu berbeda dengan katak dewasa. Berudu tidak mempunyai kaki. Berudu bergerak menggunakan ekornya. Berudu bernapas menggunakan insang kira-kira sampai berusia 3 bulan. Kemudian berudu menjadi katak muda. Katak muda berkaki 4 dan tidak memiliki ekor. Katak muda bernapas menggunakan paru-paru. Setelah berumur, katak muda kemudian berubah menjadi katak dewasa. Katak dewasa bernapas menggunakan paru-paru. Paru-paru katak berupa 2 buah kantong tipis yang banyak diselimuti kapiler-kapiler darah. Katak tidak mempunyai diafragma. Keluar masuknya udara ke paru-paru dikerjakan oleh otot-otot rahang bawah. Selain paru-paru, katak juga bernapas dengan kulit dan rongga mulutnya. Kulit tipis dan basah, hal itu yang memudahkan oksigen masuk ke dalam tubuh katak. Nah, kemudian ada organ pernapasan yang terdapat pada ikan atau Pisces. Ikan hidup di dalam air. Ada yang tahu gak sih anak-anak, ikan itu bernapas menggunakan apa sih? Iya, ikan itu bernapas menggunakan insang. Di dalam insang terdapat 4 lembaran-lembaran yang berwarna merah. Jumlahnya terdapat 4 pasang insang di setiap sisi kanan dan sisi kiri. Cara ikan untuk bernapas yaitu ikan bernapas dengan memasukkan air ke dalam rongga mulutnya. Air dialirkan keluar tubuh melalui celah-celah insang. Di dalam insang, darah mengikat oksigen dan melepaskan karbon dioksida. Beberapa jenis ikan itu hidup di lumpur. Misalnya ikan gabus, ikan lele, dan ikan-ikan yang lainnya. Ikan yang hidup di lumpur dilengkapi dengan alat pernapasan tambahan yang disebut dengan labirin.
Labirin berguna untuk menyimpan udara pada pernapasan. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan mengenai organ pernapasan yang terdapat di dalam serangga. Ada yang bisa disebutin gak sih serangga apa saja sih yang ada di dunia ini? Nah, salah satunya yaitu ada belalang. Belalang itu termasuk serangga. Serangga bernapas menggunakan trakea. Trakea berupa pipa-pipa cabang yang sangat halus. Trakea dapat mengalirkan oksigen sampai ke seluruh tubuh. Sebagian serangga tentunya ada serangga yang hidup di dalam air. Nah, serangga yang bernafas di dalam air yaitu menggunakan insang dan trakea. Insang trakea dapat mengambil gas oksigen dari air. Nah, kemudian ada organ pernapasan yang terdapat pada cacing. Anak-anak semua ada yang tahu gak sih cacing itu bernapas menggunakan apa? Nah, cacing itu bernapas menggunakan kulitnya sendiri. Cacing merupakan hewan yang tidak memiliki alat pernapasan, khususnya seperti hewan-hewan lainnya. Cacing bernapas menggunakan permukaan kulitnya. Udara yang berada di sekitar cacing, yaitu berupa oksigen, akan masuk ke dalam tubuh cacing melalui permukaan kulitnya yang lembab. Kulit yang lembab ini selain mempermudah masuknya oksigen ke dalam tubuh, juga mempermudah keluarnya karbon dioksida yang merupakan zat sisa pernapasan. Nah, sekian pemaparan materi dari Ibu mengenai organ pernapasan yang terdapat di dalam tubuh hewan. Semoga anak-anak dapat mengerti ya materinya. Nah, untuk itu, marilah kita baca doa terlebih dahulu sebelum pulang. Baca doa dimulai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.